nge-vape itu kalau baru-baru cobain vape sih 2017, tapi bener-bener 2018-an lah. Kalau habis itu tuh customernya sampai ngomong kayak maksudnya pengen banget dilayanin sama gue, sampai dia tuh keselnya tuh kayak kurang ajarnya sampai dia bilang, "Enak gak sih sama orang yang berbehel?" Situ main pot, terus habis itu baru main mod. Baru mod. Berarti yang pot itu tahun berapa? Kembali lagi di acara kita melekat mengenal lebih dekat. Ya, hari ini kita udah kedatangan bintang tamu kita ya, Meng. Kira-kira Meng, kalau misalnya kamu udah berapa lama jadi kucing pengangguran? Langsung ya guys, kalau gitu guys, kita sekarang sudah kedatangan tamu lagi. Kemarin di episode pertama kita udah bertemu dengan yang namanya Mas Wahyu. Kali ini kita akan ke partnernya, teman vaporistanya dia, seperjuangan dia. Langsung kita panggilin Miss Hesi. Oke, hari ini udah kita kedatangan tamu spesial kita. Hari ini ada Ibu Hesi M. Dinda. M-nya apa sih? Mahmudinda. Mahmudinda. Ya. Berarti ntar lagi punya anak jadi Mahmud Dinda. Mama muda. Oke. Oke, hari ini kita langsung perkenalan aja. Boleh dong diperkenalkan dirinya, siapa namanya, di mana rumahnya? Nggak dong ya. Tadi namanya ada Ibu Hesi nih ya. Ibu Hesi, kan kita kerja di vape store nih ya? Iya, betul. Sudah berapa lama nge-vape nih Ibu Hesi? Gue nge-vape masih newbie nih. Baru 2 hari kemarin ya. Aku cak lu komen. Anjing. Itu kucing bukan anjing. Iya ya. Di sini nggak boleh ngomong kasar, kita edukasi soalnya. Iya, betul. Tai. Sorry. Oke, lanjut. Gue nge-vape itu kalau baru-baru cobain vape sih 2017, tapi bener-bener 2018-an lah. Kalau device pertama lu pertama kali ngedot device pertama tahun berapa? Itu baru gue hitung sebagai lu nge-vape. Ngepot dulu mungkin ya, dulu. Pas itu masih ada Druga Narada. Buset. Wah, Druga Narada tuh. Gue langsung buset aja, berarti gue nggak tahu tuh yang mana tuh Druga Narada dah. Pokoknya ada tuh. Narada ada. Yang kotak juga dia. Nah, baru habis itu main pot, terus habis itu baru main mod. Baru mod. Berarti yang pot itu tahun berapa? 2017. 2017 tuh ya. Baru modnya tuh di tahun 2018-an lah. beda setahun lah ya, baru itu akhirnya nyobain pakai mod ya. Gimana tuh dari device mod pertama lu tuh berapa harganya dan gimana caranya lu mendapatkan itu? Mod dulu gue punyanya yang Invander. Bus. Tesla Invander. Iya, Tesla Invander, Gila, betul, yang kayak banget Drigen tuh. Yang bisa ngegebuk pala lu, bisa pecah tuh. Gede bener dong berarti? Berat, Cok. Itu ini Eloy. Eloy. Dia mental banget. Berat, Cok itu. Itu powernya mantep banget. Terus gue pernah pakai RDA-nya RDA Druga. Druga juga? Iya, pernah Druga. Berarti satu set ya atas bawah Druga ya? Enggak. Druga tadi pot ya? Potnya Druga ya? Narada ada. Tesla berarti ya? Iya. Harganya berapa berarti? Harganya kalau dulu itu harganya under 700 lah. Dari 700 600-an lah ya. Iya, masih murah. Itu untuk di zaman 2017 600 tuh masih mahal loh buat umur-umur kita loh. Oke, berarti kita anggapnya murah ya. Gimana cara dapat duit jual diri? Aneh. Enggak dong. Nggak boleh bilang kita enggak jual diri. Enggak lah, kalau itu gue dulu duit jajan. Nabung duit jajan gue selip-selipin. Terus juga kan liquid masih bisa lah gue ngisi-ngisi ke temen. Minta-minta gitu ya. Iya, kalau dulu ya gitu. Jadi kalau misalnya si tadi Mas Wahyu itu kan nabung tuh udah nyicil tuh dari pertama dia beli modnya dulu. Kalau zaman sekarang kan orang gampang yang ngerengek minta device, beli ini beli itu. Kalau gue nggak bisa anjir. Why? Dulu kan gue kan masih Bukan, ngerokok ini Hesi banget. bukan Wahyu. Mas Wahyu udah yang tadi. Kamu jadi host nih gua. Dulu gue masih kayak hybrid lah ngerokok. Jangan dong. Anjir. Bertuju. Lanjut tadi sorry. Masih ngerokok, masih hybrid lah dulu Hybrid. ya. Cuman bener-bener berhenti total 2020. 2020. Berhenti tuh apartemen rokok. Terus habis itu bete, kadang kan kalau misalkan kayak baterai ketinggalan lah, baterai lowbat. Ya tapi nggak habis lah sebatang juga. Kalau sekarang udah nih. Oh, karena memang buat gantiin doang ya, Iya, karena betul. baterai dan lain-lain ada yang ketinggalan dan Biar lain-lain. apa sih?
Asemnya hilang. Asem ngeri banget. Asem enggak saya rasa salah. Gue timpuk lu ya. Oke, berarti tadi di fase pertama lu tadi ya Tesla sama RDA tadi yang Druga. Iya Druga lah. Berarti itu hasil nabung juga tuh. Nabung. Lu belinya ini juga nyicil juga atau langsung? Beli langsung. Itu juga awal-awal kalau RDA-nya gue belinya second. Kalau dulu masih ada lah grup-grup second sampai sekarang masih. Sekarang gue kayak masih ada sih grup FJB. second sih. FB. FJB, forum JB. Oh, gue denger FWB tadi. Friend with bajingan. Ya anjir. Oke, jadi berarti lu langsung beli tuh ya? Ya betul. Tapi tuh hasil lu nabung. Nabung gua. Nggak ngerengek tuh ya? Ya. Gua ngerokok juga ngudut pakai duit jajan gua. Iya, nggak boleh ngerengek guys. Ingat Nggak guys, boleh kita gitu. tuh lihat ya, bayangin ya. Kita tuh kalau mau nge-vape itu 21 tahun ke atas. Iya. 20 Kalau tahun dulu ke atas. 18 mungkin kali Lu ya. masih ngerengek. Nah, sekarang 21 Malu. plus. Buat apa lu keren-keren tapi ngerengek? Mending lu nabung. Malu sama kucing. Malu sama kucing. Ya malu sama kucing bener. Jadi bener banget ya. Jadi kalau memang kalau lu pengen nge-vape itu kan di fase pertama kan 21 tahun ke atas. Betul. Ya itu jangan ngerengek, udah menabung. Betul. Lu mau keren, mau kelihatannya apa gimana? Sebenarnya ini bukan buat keren juga ya. Emang ya kalau lu kebutuhan aja Kebutuhan gitu ya, banget. bener. Asupan nikotin mungkin ada yang memang butuh Lagi yang gitu. udah kecanduan nikotin. Kecanduan, bener banget. Ini solusi banget sih sebenarnya gitu ya. Betul banget. Oke, tadi kita udah bahas tentang vaporista. Dan berarti kan lu udah berapa lama nih kerja sebagai vaporista? Vaporista Bentar ya, emang kalau artis tuh banyak kayak telepon ya. Tadi 2021. 2021, berarti belum terlalu lama lah ya. Udah, tapi udah lumayan lama lah, udah setahun lah ya. Ini 2023. Oh, iya udah 2023 sekarang. Gua masuk Mildos itu Dia 2,5 tahun lah paling lagi kalau 2 masuk tahun. Mildos kan baru jalan setahun ya dari Maret tahun kemarin. Oh berarti ntar Maret tahun ini baru setahun. Setahun. Tapi sebelumnya tuh Vaporista di mana tuh? Sebelumnya di Point Vape, Point Vape itu yang di daerah Cipondo. Cipondo. Gondrong lurus sedikit. Kota Ayoda. Ya. Wih keren. Oke berarti dari awal tuh si tahu tiba-tiba tuh keren bener. Ini namanya tim kita memang kita di sini kan memang tim kita proper banget ya. Iya, betul. Ada tim researchnya juga. Oke. Kebetulan ada di sini ada Bapak Agoy kameramen. Iya. Director apa sih? Director sekaligus. Itu boleh nggak jangan di hidung lu tuh kayak upil. Boleh nggak itu kan buat di mulut. Ya. Oke jadi ya udah 2 tahun berarti. Ya. Kalau perjalanan Vaporista cuma kalau di Minus baru setahun lebih. Ya, baru setahun. Udah setengah tahun lah. Berarti ya pengalaman banyak dong harusnya dong. Ya juga lah. Baru 2 hari kemarin nge-vape. Sabar, kita di sini sebagai sebagai host tuh harus sabar walaupun narasumbernya agak-agak gitu ya. Ini lucu banget masih. Aku lo nggak tahu. Nggak itu nanti kita akan lihat nanti di segmen selanjutnya. Nah, pengen tahu juga soal pengalaman. Pasti kan pengalaman ada ya pengalaman menyenangkan, menyedihkan. Menurut tuh ada nggak pengalaman paling menyenangkan selama lu jadi vaporista? Entah mau di Point Vape, entah mau di Mildos, pengalaman menyenangkan menurut lu? Random ya berarti kayak kalau senengnya jadi vaporista pertama dapet teman-teman baru, customer baru, terus habis itu dapet ilmu baru dari customer yang benar-benar tahu vape yang udah lama. Kita dapet pengalamannya di situ, ilmu-ilmunya, terus tentang semua etis, semua device yang mungkin belum pernah gue pegang. Jadi lu pegang, semua customer jadi lu pegang-pegang. Iya, gitu. Device yang mana? Yang itu kemarin. Yang panjang ya? Iya, pasti. Iya, pasti dong yang panjang dong. Oke. Maksudnya. Enggak ini mechanical kan panjang, jadi kan lonjong. Megangnya gimana? Terus habis itu udah senengnya. Langsung dikat, takut memang ya. Oke lanjut. Ya seneng-senengnya kayak gitulah. Terus habis itu pertama gue iseng sih kalau jadi vaporista. Kesini-sini kayaknya ngerasa kerjaan gue itu hobi. Oh, jadi Walaupun banyak channel yang ya ini ada locker ini yang fee-nya lebih, tapi gue ngerasa kalau di dunia vape udah jadi gimana ya? Ya bener hobi. Jadi lu merasa Walaupun fee nggak seberapa, cuma kalau dijalinannya seneng, hobi, enak. Iya bener ya, walaupun fee-nya mungkin banyak opportunity di luar sana yang fee-nya Lebih, gitu. Tapi kalau emang lu passionnya jadi vaporista, Ya betul. Gue nggak tahu sampai kapan jadi vaporista, tapi ya untuk saat ini gue have fun aja. ya nikmatin dulu aja ya Nikmatin momen-momennya ya. banget. Keren. Tadi tuh fee bos. Nggak. Oke, nah itu kan pengalaman menyenangkannya. Kalau menyedihkannya gitu. Sedih itu sering dibilang jutek.
emang lu jutek. Kalau itu emang dia jutek. Sebenarnya tapi dia baik guys. Dia tuh baik guys. Gue pertama kali ketemu dia juga tai nih orang gue gitu. Tapi sebenarnya dia orangnya baik. Jutek, judes, abis itu ya sering dibilangnya dari dulu pas di poin juga kayak agak jutek. Cuma kalau yang udah kenal sama gue, pegangan gue yang customer, udah pasti customer. udah yang enggak, dia mau nggak jutek gitu. Enggak, tapi benar sih guys. Kalian kalau pertama kali ngelihat kalau kalian ke Mildos memang dia jutek sih kelihatannya sih. Tapi sebenarnya dia baik. Cuma gimana ya, awal-awalnya aja sih memang itu lagi dilatih sama dia biar Kan dia lu terlalu nggak jutek. boleh ngelihat orang dari covernya dong. Iya, tapi orang kan mau dateng kan emang dia mau jadi pacar lu, dia harus ngeliat sampai dalam-dalam. Gue lebih belajar aja, biarin kayak ya nyapanya dengan baik, ngelayaninnya dengan baik lah. Bener, yang penting walaupun dia jutek tapi dia profesional. Ya. Dia nanyain barang apa dia ngerti, tanyain barang ini ada apa enggak dia jawab dengan baik juga. Selalu belajar intinya. Memang sih jutek katanya, tapi sebenarnya orangnya baik gitu. Itu kan tadi pengalaman menyenangkan, udah sedihnya karena dikatain jutek. Ya. Pengalaman lu yang paling unik menurut lu yang bener-bener kayak, waduh, kok gitu kayak bener-bener yang bikin lu kayak wow. Gitu kayak satu momen yang lu lagi ngelayan customer, mungkin customernya aneh lah, atau lu lagi jaga sendiri tiba-tiba ada momen-momen kayak gak enak merinding lu. Pokoknya satu momen yang bikin lu kayak ih gue gak akan lupa selama Kalau gua di poin sih gue ngerasa slow-slow aja sih, maksudnya customernya nggak sebanyak di Mildos. Kalau Mildos kan banyak customer juga. Dia lah faktor terbesar gitu. Nah betul. Kalau di Nggak dong. Mildos selama ini banyak yang lebih gede dong. paling gue ya banyak customer rese. Abis itu kayak pengen ngebungkus juga sering. Wah, ini menarik nih. Suka sering dibungkus. 300 guys. Terus ya Belum sama room. ST dong. Ya, aduh. Kalau LT 600. Apalah nih. Terus abis itu Tahu nggak, ST? kayak apa tuh? Tahu nggak? Banyak ST. Short time. Short time waktu sebentar. Lanjut ya, oke jadi. Mau dibungkusnya gimana maksudnya? Mau dibungkus, gue itu pernah pas itu sama favorista kita yang dulu namanya M Nur. Itu gue jaga sama dia kan nggak ada Oh, bangkai. kaget gue kira si M Nur yang mau dibungkus. Dia mau dibungkus M Nur. Enggak lah, ngaco. Abis itu tuh customernya sampai ngomong kayak maksudnya pengen banget dilayanin sama gue, sampai dia itu keselnya tuh kayak kurang ajarnya sampai dia bilang, enak gak sih cipokan sama orang yang berbehel? Ya kan gue doang yang berbehel, ngerti gak sih? apa sih? Ada Oh pokoknya. iya, gue pernah denger cerita ini. Iya, terus habis itu Wow. gue masih slow dan malesnya tuh dia freak banget, dia sampai nungguin toko tutup. Oh yang Dia ngikutin gue sampai jembatan SMS, gue langsung ngebut. Wah, anjing sih. Bes, Itu 3 hari atau 4 takut hari sih. kemudian itu dia ke toko, gue nanya ke si Bang Wei, dia ke toko nyariin, terus habis itu udah. Nggak usah. Nggak, kan udah lewat. Habis itu dia langsung cabut karena nggak ada gue lagi libur. Itu sering banget yang dapat kurang ajar sih. Wah, tuh beneran diikutin sampai jembatan SMS. Iya, bener-bener nyampe toko tutup. Wah, itu Nur yang ngeri tahu. sih. Itu ngeri sih. Makanya gue sering kalau kayak customer kalau iya nyampe nungguin, gue tuh kadang suka alibi, gue udah janjian sama anak-anak nih gitu, makan nongkrong gitu. yang gondrong. Bukan dong. Enggak gondrong, Cok. Wah, ngeri sih. Ini gue ngebayangin kalau gue jadi dia sih. Kalau di poin gue belum pernah dapat kurang ajar, tapi kalau di sini ya agak dibilang sering sih. Ada yang kayak gitu ya? Ada. Lu Gila, menyikapinya seperti apa? Nah, gue masih slow, nyantai, cuman kalau pas kayak di jalan agak ngeri sih, di jalan sampai diikutin, Cok. Itu namanya Itu teror. bener-bener gue nutup rolling door, habis itu gue manasin motor, dia bener-bener ngikutin, yuk gue anterin. gimana lu manasin motornya? Ya, motor goblok. Panas dia bisa. Ya panas lah, kata-katain. Nggak usah kasar. Ya itu sih, yang nggak yang wow gitu. Oh, wah tuh gila sih. Itu gue, wah. Ya itu Dia- gue cerita sama siapa ya? Wah, gue juga cerita. Tapi- kayak banyak Woi pernah dengar cerita itu tau? yang Yang ini kayak Iyo pernah cerita apa gitu kalau seingat Ayo. iya itu Wah, pas gila masih ada sih. si Nur. Itu hancur sih. Iya, sampai gue pas itu si Nur gue telepon, habis itu dia lagi di belakang. Nur, bilang aja nanti kita dijanjiin gini. Itu bukan orang itu lagi, beda orang. Bilang aja kita mau main atau apa. Wah, ada banyak berarti ya. Berarti ini bener-bener sih. Bukan oknum doang. Padahal gue di situ masih pakai kaos yang nggak terbuka loh. Oke. Berarti otaknya yang selama. Iya. Iya, mau otak Iya, maksud aja gue ya. kurang ajar banget sampai bilang enak gak sih ciuman sama orang yang berbehel. Lah, gue langsung anjir. Wah, gila sih ada. Berarti guys, Curhat berarti ujung-ujungnya. ada sih. Enggak, iya curhat cewek, ujung-ujung malah ke seks gitu loh. Gue masih slow-slow aja nanggepinnya, tapi gue kurang ajar aja, maksud gue masih Kurang ajar, itu kurang ajar. Gue hafal banget mukanya, udah nggak pernah lagi kesini. Nih kalau ada itu telepon gue bikin langsung.
Itu mah keterlaluan guys orang-orang kayak gitu guys. Jangan sampai kalian penonton di sini mungkin ada kalian nonton betul. yang pernah Maksud gituin gue, dia anjing. Kan gue juga kerja, hargain kerjaan gue. Gue kan kerjanya bukan jadi PSK juga anjir. Ini Vaporista guys. Gila. Hey, Eksis anjing. punya ini nggak? Apa tuh? Topi dari Iya. Monks, keren gitu ya. Nah ya berarti itu pengalaman yang menurut gue sih wow dan cukup tidak mengenakan buat Iya lu. banget. Nah itu parah sih. Untungnya tapi Dan dia tuh baru pertama kali ke toko loh, bukan customer lama. Kalau customer lama kan masih gue slow aja gitu ya. Ini baru pertama kali. kalau customer lama mungkin ada bercandanya. Bercanda, Walaupun dia tahu mau bercanda- intensinya bercandanya. serius, ya tetap aja bercanda-bercanda tipis lah betul. gitu. Coba-coba berhadiah. Tapi kalau itu sih emang udah kurang ajar sih kalau ada orang kayak gitu sampai diikutin sih. Untungnya sih nggak lu Ih, gila loh. apa-apain langsung di jalan loh. Itu kan kita nggak ada yang tahu ya. Iyalah. Wah kacau sih. Ini buat kalian juga nih ya. Buat kalian mungkin yang sebagai penonton gitu ya, buat audiens yang mungkin ke Vape Store, ingatlah kalian tuh sama-sama manusia juga gitu. Vaporista juga punya hati. Padahal masih banyak loh Vaporista cewek yang lebih seksi, lebih Ya, gitu. Dan betul. posisi gue masih anjir sopan cok, pakai kaos. Ini sopan aja. Bukan berarti membenarkan juga bahwa ada Vaporista yang seksi lu bisa kayak gitu. Itu nggak boleh juga. Iya. Itu lu kurang ajar juga. Tetap lu harus punya perasaan lu kalau emang pengen kayak gitu ya memang ada pijat plus ada PSK dan lain-lain Iya, lah. Memang udah ada kerjaannya seperti itu lu ke situ lah, nggak usah yang kayak bener-bener gini lu gituin gitu guys ya. Dan buat kalian juga Vaporista cewek jangan takut untuk bersuara. Iya. Ya, ini penting banget buat kalian juga gitu ya. Kalaupun kalian pernah digituin kan ngomong gitu. Jangan pernah takut, jangan pernah ini. Lama-lama kalian sendiri yang kena gitu ya. Jadi jangan takut untuk ngomong, jangan takut untuk speak up buat kalian Vaporista cewek gitu ya. Keren banget nih emangnya sama Kalau gue sih. dulu sih Vaporista cewek jarang, kalau sekarang udah banyak. Sekarang udah banyak banget. Banyak banget Ya, Vaporista cewek. ingat Vaporista itu kerjanya sama aja kayak lu lagi ke toko kopi. Barista. gitu loh. Bukan berarti kalian bisa seenaknya gitu. Ya memang walaupun di depannya ada tulisan 21 plus, bukan berarti bisa ditawar juga. Ya. Enggak, saya nggak marah Udah ada bercanda. tempat yang Iya. aman untuk orang Bener. gitu. Yang penting intinya adalah satu buat kita cowok-cowok juga hargailah cewek lebih lagi. Buat kalian cewek-cewek jangan takut speak up kayak Ibu Esi ini ya. Jangan takut minta pertolongan, jangan takut ini, jangan merasa kayak wah kalau gue digodain berarti gue perek Takut banget dong, nih. ya. Iya, jangan takut. Ya, jangan takut. Tetap aja harus speak up juga ya. Oke, Teh, aku pengen dong minta closing statement dari Teteh kira-kira buat semua penonton di sini, buat Vaporista yang lagi nonton, buat customer silakan Teh. Oke, kalau gue buat Vaporista, kita sama-sama pekerja di dunia vape. Jangan bahasanya jangan terlalu sombong juga untuk lu yang punya ilmu. Terus kalau punya ilmu juga nggak boleh pelit, harus bagi-bagi. Betul Karena banget. kita masih banyak yang harus dikulik. Bener banget, Bener setuju. banget, di luar sana masih banyak yang harus kita ketahuin. Yap. Masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita ketahui ya. Intinya jangan sombong, jangan pelit ilmu. Kalau buat customer betul. Kalau Vaporista cewek itu kerjanya yang penting halal. Jadi lu jangan sampai ya begitulah kurang ajar bahasa kasarnya. Terus habis itu buat customer mungkin customer di Mildos gue ucapin thank you banget, apalagi customer dan sampai gue sering dibawain makanan, dijamin, dikasih fee, dikasih tips. Padahal bukan tips coiling ya, cuma tips ngelayanin gue sering banget dan gue ucapin itu makasih banget, makasih, Itu. makasih. Oke, kalau gitu Teh, thank you banget Teh buat waktunya udah datang ke konten melekat pada hari ini. thank Seru you banget juga, ya. Bang, ya. Dan buat kalian semua, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya, biar kita nih bisa ngeliat episode-episode melekat lagi, lebih seru lagi bersama dengan narasumber-narasumber kita yang lain. Kalau gitu, gua cabut dulu. Sampai jumpa di acara melekat selanjutnya. Dah.